warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali ya pada sore hari ini Ana bisa kembali menjumpai Sobat KR53 ya, Kicau Rakyat 53. Pada hari ini tepatnya di kalender yang ke berapa ini ya, ke-6 ya, di bulan Maret 2022. Semoga saja Anda semuanya yang ada di rumah yang sedang memantau KR53 pada saat ini semuanya dalam keadaan sehat. Dan kalaupun di antara Anda ada yang sedang kurang sehat, semoga cepat sembuh ya dan bisa segera pulih kembali. Nah, Sobat KR53, pada sore hari ini senang sekali ya Ana punya kesempatan untuk berbincang-bincang dengan salah seorang ini ya, warga Jombang yang aktif di salah satu lembaga yang saat ini lagi dicari. Kenapa dicari? Karena ada banyak hoax. Apa sih kaitannya? Nah, Ana perkenalkan dulu, ini adalah Ibu Erna Murti ya. Beliau adalah pembina Mafindo Jombang ya. Jombang ya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya seperti apa sih Mafindo atau apa saja sih peran yang sudah dilakukan ya, terutama di baik di lokal Jombang maupun di tingkat nasional. Oke, sebelum itu saya persilakan Ibu Erna untuk menyapa Sobat KR dan juga memberikan sedikit informasi ya, Mafindo itu apa sih Bu? Ya, monggo Bu Erna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Sobat KR53. Selamat sore untuk semuanya. Teman-teman Mafindo Jombang, selamat berjumpa kembali. Kebetulan nih kami ditugasi untuk mengisi acara di KR53 ya, tentang kegiatan kita, tentang lembaga kita yaitu Mafindo di Jombang. Kalau secara singkat, Mafindo kalau yang di Jombang ini sudah mulai ada sejak tahun berapa Bu? Mafindo Jombang dideklarasikan tahun 2018, tanggal 2 Juli 2018. Waktu itu ditandai dengan deklarasi kita di Pendopo, Jombang. Waktu itu masih Bapak PLT Bupati Jombang, Pak Setiaji. Oh iya. Kita difasilitasi, kemudian kita deklarasi sana dengan mengundang 300 tamu, kemudian kita deklarasikan bahwa Mafindo ada di Jombang pada saat itu. Ya, Mafindo, Masyarakat Anti Fitnah Indonesia. Ya, jadi didengerin ya, jangan suka fitnah. Nanti dicari sama Bu Erna. Katanya fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan ya Bu Erna ya. Begitu ya katanya Mbak. Iya katanya. Nah, Sobat KR53, perlu Ana informasikan bahwasanya tema kita pada sore hari ini yaitu tentang perempuan anti hoax. Kenapa Ana pilih perempuan? Karena besok ya tanggal 8 ini juga bertepatan dengan peringatan Hari Perempuan Internasional ya. Jadi perlulah para perempuan ini ikut terlibat, ikut bersuara ya, terutama pada sore hari ini. Nah, untuk selanjutnya mungkin Bu Erna bisa memulai untuk memberikan definisi berita hoax atau berita palsu atau apa istilahnya itu ya, fake news. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan berita hoax itu Bu Erna? Terima kasih. Sekarang kan marak berita hoax ya, berita hoax. Namanya berita hoax itu ya dikatakan berita itu berita yang bohong, berita yang palsu. Meskipun itu atau mungkin ada berita itu dipelintir, direkayasa, itu sudah kategorinya berita yang hoax, sudah palsu. Tidak hanya berita saja Mbak, mungkin kalau berita memang ada berita kemudian dipelintir, dipalsu, direkayasa, itu sudah tidak betul lagi. Ada juga kan berupa gambar ya, gambar juga ada dipotong gitu ya, dipotong, diedit. Nah, diedit itu misalkan contohnya ini ada gambar betul, isinya tidak sama, tidak sesuai. Atau ada gambarnya betul, itu gambar lama, beritanya tentang berita yang saat ini ya, atau tentang video misalkan Presiden Putin misalkan diedit mengatakan besok ada pembagian minyak goreng. Nah, itu kan sudah hoax namanya. Jadi berita itu tidak hanya berita yang di medsos dalam bentuk tulisan, juga bisa foto, bisa video, bisa apa saja itu dibuat hoax karena sudah melalui beberapa editan seperti itu. Kalau ini Bu, saya jadi tertarik ya. Apakah terbatas misalnya di media sosial ya Bu ya? Sangat banyak ya. Kalau nggak salah ini dari Kominfo sendiri itu ya. Kalau
kalau nggak salah ya, Iya. informasi yang saya dapatkan sejak 23 Januari 2020 ya, terutama masa pandemi sampai 6 Februari itu ada sebaran hoax sebanyak 5.400 Iya. sekian Bu ya. Betul. Banyak sekali. Nah, Iya. menurut Bu Erna kenapa sih kok berita hoax ini bisa merajalela gitu ya? Nggak hanya virus corona, tapi berita hoaxnya ini juga ikut-ikutan ini ya, mewabah gitu ya. Betul. Sekarang kan eranya digital, Mbak. Nah, Jadi emang mau nyebar sih mesti nyebarnya mudah sekali. Iya, Sekarang bayangkan semua orang pegang handphone. Iya, otomatis kan sebarannya sangat cepat sekali. Iya. Satu orang punya grup 100, sudah 100 sebar. Belum melempar ke sana, nyebar lagi seperti itu. Memang namanya era ada min plusnya. Kalau Iya, ada iya. berita yang bagus cepat juga menyebar, yang jelek juga cepat juga Tergantung menyebar. niatnya Iya. mau positif Betul, atau negatif betul, ya. iya, betul. Iya. Kalau ini Bu, gimana sih terkadang sebagian orang ya masih meraba-raba atau mencari tahu ini berita real atau berita hoax itu kadang bingung. Kira-kira ada nggak Bu ciri-ciri atau cara kita untuk bisa mengenali oh ini loh berita hoax, oh ini loh berita yang benar. Kira-kira ada nggak Bisa. caranya Bu Erna? Ada juga. Iya. Kita memang harus pandai-pandai juga. Kan Iya. kita bermedsos harus cerdas ya. Ya benar. Betul. Ya Nggak usah- terutama ibu-ibu ini ya. Tapi sayangnya yang kena korban banyak ibu-ibu, Mbak. Iya. Begitu. Berarti ini Bu kurang apa ya? Kurang literasi medianya kurang mungkin Betul. ya. Jadi kita harus cerdas untuk memanfaatkan teknologi Iya. itu untuk mengambil sisi yang positif, tidak hanya yang mengambil berita yang negatif, Gosip-gosip. gosip-gosip, itu ya. apa ya? Berita-berita sampah. Betul. Kalau ada Ya. berita begini nggak contohnya, Contohnya, biasanya bahasanya provokatif, Mbak Nur ya. Seperti apa? Seperti apa? Sebarkan, viralkan, itu jelas itu hoax itu. Hoax itu ya. Dan lagi kan kadang-kadang orang tidak tahu ada berita viralkan, sebarkan, di bawahnya kan tidak ada sumbernya siapa. Kan semua orang bisa saja membuat seperti itulah. Iya, Kita iya. kalau nggak cerdas ya langsung aja, hei besok ada operasi misalkan Operasi STS, pasar. ada operasi. Padahal itu yang ngomong siapa? Kan tidak ada. Iya. Hanya sebarkan, viralkan. Besok ada pembagian misalkan minyak goreng misalnya, ada kan tuh? Ya, Ada yang lagi mahal ini Bu. kayak gitu. Lagi hit gitu. Lagi hits juga ini. Itu kan karena nggak tahu. Jadi kita harus satu bahasanya itu sebenarnya provokatif. Bahasanya provokatif Betul, ya. betul. Dua, sumbernya nggak jelas. Kalau nggak ada sumbernya siapa, jangan dipercaya. Jangan dipercaya. Kan banyak berita yang bawahnya nggak ada siapa-siapa. Iya, iya. Kita kalau andaikan toh ada sumbernya siapa, kita harus melalui cek fakta. Kita cek fakta. Iya, Iya, betul. iya, iya. Cek Terkadang fakta. ini memang ya Bu, kalau saya sendiri sih lihat di beberapa grup ya, ketika ada berita hoax gitu, kecenderungan itu tanpa sadar belum dibaca secara keseluruhan, itu sudah langsung share. Oh ini aku mau yang seolah-olah itu aku mau jadi orang yang pertama Betul, membagikan betul. info gitu. Makanya Kasusnya, Bu. ada saring sebelum sharing. Gimana Bu? Disaring dulu Saring. sebelum share kan di-share Oh, saring kan saring dulu saring. saring sebelum sharing. Nah, jadi itu. harus difilter dulu Bu Betul. ya. Ini dibaca betul apa tidak. Kalau memang tidak ragukan, ya sudah, hapus saja. Jangan Sebarkan. disebarkan. Atau stop sampai di Iya, stop aja situ sudah. ya. Sebetulnya gampang kok. Tapi ya itu, katanya merasa siapa yang duluan, yang nyebarkan duluan, Iya. itu yang terbaik, Iya, seperti iya. itu. Ya, selain tadi Bu, ya apa namanya ciri-cirinya ya bahasanya biasanya provokatif, kemudian sumber tidak sumbernya jelas, Ada atau lagi nggak? situs abal-abal kan bisa dilihat, Mbak. Situsnya kan namanya ada abal-abal kan, kalau orang yang tahu internet kan tahu situsnya kan ini situs kok seperti ini kan tidak jelas, itu jelas bukan berita yang betul. Abal-abal itu mungkin tidak ada data struktur orangnya. Iya betul. Mungkin kayak gitu Bu Situs ya. buatan ya, Jawabnya, hanya gitu tulisannya ya. saja. Hanya tulisan aja. Iya, iya. Itu ketiga, keempat mungkin tidak selalu orang yang menyampaikan berita itu juga betul. Misalkan contohnya meskipun tokoh masyarakat, orang terkenal, kan belum tentu karena itu kan opini. Ya, ya.
opini kan semua orang bisa beropini, bebas beropini. bebas beropini. Ya. Tapi kalau opini nggak bagus ya jangan di share seperti itu. Iya, Nah, malangnya orang mengatakan kalau ada siapapun yang mengatakan begitu, anggapannya oh ini tokoh masyarakat sana, mesti betul. Oh itu katanya Pak ini kok, katanya Bu ini. Nah seperti itu. Jadi tidak selalu apa yang diomongkan orang itu betul. Nanti itu kalau opini kan tidak selalu jaminan itu betul. Bebas saja orang beropini ya Mbak ya. Ya, berarti siapapun yang ngomong itu tetap ya tetap saring sebelum sharing. Betul. Kalau kiranya enggak, kita kan pasti logika ya. Kiranya nanti kitanya kok masa sih misalkan masa ada seperti itu. Ya kita enggak usah di-share aja, dihapus saja. Sudah stop sampai di situ aja. Gampang kok sebetulnya. Asalkan tahu ya Bu ya caranya. Betul. Ya, terkadang kan informasi ini tidak semua orang mau mengakses. Betul. Orang lebih suka mengakses itu informasi-informasi yang ibaratnya informasi sampah ya, atau yang niaga komersil daripada informasi yang seperti ini. Mungkin melek media itu penting ya Bu ya, terutama sekali. Buat perempuan, ibu-ibu ya. Nah terkait dengan perempuan Bu, ada nggak sih? Sebentar Mbak, saya sebentar. Dikit. Tadi belum selesai. Ya, enggak. Untuk cek tadi, cek. Oh iya, cek. Ini sekilas saja. Ya. Mavindo ini punya alat, alat untuk mengecek berita itu hoax atau bukan. Nah, nanti kalau saya di sini nggak cukup waktunya. Ya. Mungkin lain kali bisa dari kami dipanggil lagi bisa jelaskan. Jadi alat untuk cek fakta itu bisa, semua bisa. Jadi semua berita itu nasional ya, itu sama tim IT kita di pusat itu sudah dicek fakta. Kan kita harus kerjasama dengan BP POM, dengan Mabes Polri ya, dengan misalkan dengan pemerintah. Itu kalau ada berita itu dicek fakta, kemudian itu diarsipkan Mbak, kemudian bisa kita buka. Kita bukanya nanti ada namanya aplikasi Hoaxbuster Tool. Oh iya, saya pernah dengar itu ya. Atau juga kalau WA ada Kalimasada. WhatsApp atau nomor WhatsApp itu bisa ketik di situ. Jadi selain kita kalau kita tidak tahu sirinya, cek aja di situ. Untuk memastikan ya. Iya, nanti ada. Berarti berita ini dijelaskan bahwa itu tidak betul. Setelah kita melalui cek fakta ternyata tidak betul. Dicek dulu seperti itu. Iya. Ya. Nanti detailnya mungkin bisa dengan kesempatan. Tapi untuk ini mungkin sangat membantu Bu ya. Paling enggak setiap orang bisa, hampir semuanya udah punya Android ya Bu ya. Bisa mendownload aplikasi apa tadi? HPT itu Bu? Hoaxbuster Tool. Hoaxbuster Tool. Yes. Atau di WA tadi ya Kalimasada. Ya. Itu ya sobat KR53 yang ada di rumah. Jadi setiap ada informasi yang masuk di grup-grup jangan terburu nafsu ya untuk segera meng-share ya. Harus ada filter dulu. Nah kalau selanjutnya ini Bu, terkait dengan berita hoax terkait dengan perempuan sendiri. Nah, seberapa banyak sih atau berita hoax apa sih yang terkait isu perempuan yang saat ini sedang banyak terjadi di kalau sini? Berita hoax khusus perempuan rasanya berita kan macam-macam ya. Iya. Mungkin tentang hoax ekonomi. Contohnya saya kemarin dapat kiriman bahwa nanti bulan depan pemerintah membagikan contohnya minyak secara cuma secara gratis. Itu setelah saya cek nggak ada. Mungkin yang berhubungan dengan seperti hoax semacam itu, mungkin seperti itu yang ada hubungannya dengan atau kadang ada ini Bu ya, kayak kuota gratis gitu ya. Iya. Itu kan saya sempat dapat tapi kok meragukan. Iya, itu banyak. Atau disuruh berapa kali dikirim 10 orang, nanti akan dapat padahal tidak ada. Juga ulang tahun perusahaan tertentu. Oh iya benar. Barusan nanti kan ya membagikan sekian voucher itu senilai sekian ya. Ya logikanya kan hari gini masa ada yang gratis. Corona semakin susah Bu ya. Kenapa ya di masa pandemi atau COVID ini kok semakin banyak Bu ya berita-berita hoax itu? Itu juga
semakin banyaknya orang punya gadget ya. Iya. Gadget. Apa karena stay at home itu, Bu? Nah, itu juga tidak ada kerjaan. Nggak ada kerjaan, nyari kerjaan. Betul, nggak ada Tapi kerjaan. kok kerjanya yang nggak bener gitu. Iya, mungkin seperti itu karena tinggal di rumah, kemudian banyak waktu yang luang. Putranya juga tidak sekolah, mungkin seperti Jadi itu. nyantai. Mungkin seperti itu kemungkinannya. Kalau sejauh ini Bu Erna dan teman-teman Mavindo Ya. melihat ya dampak dari hoax ini apa saja sih, Bu? Wah, banyak, Mbak. Banyak ya. Banyak. Ya. Itu bisa membuat perpecahan. Tidak hanya dalam keluarga. Di dalam keluarga bisa jadi loh, karena hoax itu bisa saling tidak menyapa dan sebagainya. Banyak kejadiannya kan. Salah paham itu. Waktu masih ingat waktu pilpres itu? Iya. Nah, itu kan banyak yang beda pilihan, iya. Satu keluarga itu jadi saling tidak menyapa, saling tegang ya, saling tegang. Juga betul, satu pilihannya si A, satu pilihannya si B, percaya ini akhirnya juga jadi crash gitu. Juga di dalam lingkungan dalam komunitas, dalam lingkungan kerja juga ada perpecahan kan, ada beda pendapat, akhirnya mereka juga merasa berbeda, akhirnya ya tidak saling menyapa seperti itu, jadi menjadi ada perang dingin. Iya, kemarin saya sempat searching juga, ada juga karena berita hoax ini sampai seseorang meninggal. Kenapa? Contohnya ini, Bu. Jadi mereka percaya misalnya ada obat COVID. Nah, itu yang hoax. disebarluaskan hoax itu kemudian betul. Dia percaya walaupun sudah sakit dia nggak mau ke rumah sakit, maunya mengkonsumsi itu. Betul. Nah, akhirnya tidak tertolong. Waktu lagi tingginya COVID itu banyak hoax tentang obat-obatan COVID ya. Bahkan harus menelan nyawa. Ada yang harus ditelan, misalkan barang ini harus diminum, padahal sebenarnya kan tidak boleh. Obat ini diminum, tidak usah ke dokter, minum aja ini, padahal sebetulnya kan tidak seperti itu. Sayangnya banyak yang percaya sehingga mereka mungkin banyak yang tidak mau ke rumah sakit ya. Jangan ke rumah sakit, nanti kena COVID. Ada yang seperti itu, Akhirnya kan di rumah tidak ada penanganan, akhirnya juga bisa meninggal. Seperti itu. Kata terlambat ya, karena sudah terlambat baru dibawa, akhirnya udah nggak tertolong ya. Nah itu ya, paling nggak Sobat KR udah tahu ya gambarannya seberapa bahayanya berita hoax. Bahaya sekali, sangat bahaya. Jadi kita memang harus selalu waspada, Bu ya, menerima informasi dari siapapun. Jadi walaupun orang penting kita nggak apa ya, harus selalu cek gitu ya, lebih amannya gitu ya. Nah sebelum kita lanjutkan Bu Erna, kita ada sesi salam-salam dulu ya. Nah Bu Erna bisa menyapa teman-teman Mavindo baik yang ada di Jombang, mungkin juga yang ada di kota lain, silakan. Oke. Assalamualaikum. Selamat sore teman-teman semuanya, khususnya teman-teman Mavindo Jombang yang saat ini mungkin kita bersiap-siap lagi untuk offline karena beberapa tahun yang lalu kita kegiatannya online terus, kita Zoom terus. Sekarang sudah mulai bangun lagi, kita semangat lagi untuk mempersiapkan kegiatan yang offline. Mungkin ini awalnya saya ini, besok kita mungkin mulai di Suara Jombang. Sebentar lagi ada pelatihan untuk lansia juga, pelatihan lansia, dan banyak lagi kegiatan yang akan menyusul. Semoga kita nanti bisa kerjasama dengan baik dan kita mulai semangat lagi. Iya. Ada siapa saja Bu di Mavindo di Jombang, ada berapa orang mungkin? Kalau total 33, Mbak. Oh, 33. Tapi kan ada yang aktif, ada yang nggak aktif karena kesibukan, karena lokasi rumahnya jauh dan sebagainya. Tapi yang aktif kemarin kita baru rapat juga kan untuk persiapan pelatihan untuk lansia untuk bulan Maret ini. Bulan Maret ini. Ya, untuk lansia terkait apa itu? Sama ya. Tentang hoax. Untuk edukasi ya. Untuk edukasi, ini program dari pusat. Jadi kita nanti cari ibu-ibu yang usia lansia yang masih semangat ya, masih mau dapat ilmu ya, seperti itu. Nanti kita ada pelatihan yang sudah diprogramkan
oleh Mavindo Pusat. Kalau di sekolah-sekolah ada nggak Bu program Oh itu? sudah. Kayaknya lebih cepet ini kalau kelompok remaja Bu. Cepat sebelum sebelum pandemi Mbak Nur itu kita masuk ke sekolah-sekolah, sekolah-sekolah, kemudian untuk siswa, untuk OSIS juga gitu. Kita masuk ke pondok-pondok, masuk pondok-pondok itu kita sudah pernah, guru-gurunya juga ada pelatihan, ada 200 orang tapi secara online, secara Zoom itu ada 200, ada 4 batch masing-masing 50 orang itu guru SMP dan guru SMA, SLTA. Ya, kemudian wali murid, kemudian misalkan ada ini kelompok komunitas Fatayat. Oh, Fatayat. Fatayat itu juga pernah masuk ya, NU gitu, kita juga pelatihan seperti itu. Banyak atau dinas sosial, penerima PKH. Oh iya. Kita kerjasama dengan dinas sosial. Waktu itu seperti itu. Jadi ya. sudah banyak. Ada juga ini ya, Mas Edi ini sebagai apa ini biasanya? Relawan ya. Mas Edi selamat sore juga ya. Ini kayaknya tadi. Selamat sore Mas Edi. Sudah siap-siap mantau begitu katanya. Kemarin saya Bun ngisi ya Bun ya, langsung dijongkok seperti itu. Oh iya, Mas siapa yang mau kesini nggak jadi Bu? Ya, Mas Wahyu. Iya. Mas Wahyu itu sekarang koordinatornya Mavindo Jombang. Oh iya. Sudah saya sampaikan, nanti setelah ini mungkin kita perlu ya, bisa Mbak ya, kita punya jadwal periodik, nanti kita banyak kita sampaikan. Iya bisa ya nanti ya. Sebulan sekali mungkin temanya bisa ganti-ganti. Dari Mavindo misalnya supaya lebih sistematis. Betul. Kita kan tahu yang akan kita sampaikan itu apa, nanti kita sampaikan ke Mbak Nur gitu ya. Terima kasih Mas Edi, Mas Wahyu dan Mbak Nuril sudah saya sampaikan bahwa nanti kita diusahakan ada program khusus sebulan sekali secara periodik. Iya, karena ini juga penting ya. Ya memang di sini KR53 ini kan memang supaya kita bisa menyuarakan ya sesuatu yang positif terlebih lagi di pandemi ini. Ya kita lanjutkan ya Mbak ya bahasanya tentang perempuan anti hoax. Nah sejauh ini Mbak kalau kita boleh tahu selain tadi ya sudah disebutkan edukasi ke sekolahan, ada kegiatan apa lagi atau planning apa lagi yang akan direncanakan oleh teman-teman Mavindo Jombang khususnya? Waktu kita di Jombang kerjasama kan dengan KPU, dengan Bawaslu juga, dengan Kominfo. Kalau Kominfo kita kan secara rutin kita dapat slot siaran seminggu sekali tiap Selasa jam 9. Itu sudah rutin ya. Kemudian kalau dengan Bawaslu itu kemarin kita membantu pelatihan untuk para istilahnya apa di Bawaslu itu ya, untuk tenaga-tenaga di Bawaslu itu kita menunjukkan itu cara pengecekan fakta hoax. Apalagi dekat-dekat pemilihan banyak campaign ya Bu. Iya, dan dengan KPU juga, jadi nanti kita giatkan kegiatan kita lagi. Dan kita kalau memang sudah offline, kita sudah harus gencar juga kita terjun ke masyarakat. Kalau selama pandemi gimana Bu aktivitas dari Mavindo? Nah itu agak itu memang agak macet. Kita hanya zoom dengan pusat, kemudian ya sudah pelatihan waktu itu, pelatihan guru-guru itu juga secara online. Ya seperti itu. Ya saya juga sempat dulu ada teman dari Ambon, dia juga Mavindo tapi Ambon itu saya sempat apa namanya bikin satu features tentang ini juga tentang berita hoax. Nah akhirnya kan masuk ke grup itu ada perempuan pencari fakta atau apa itu ya, ada program dari Mavindo. Nah itu iya ada gini, mereka betul, mereka mencari, jadi siapa-siapa dari relawan itu yang diajukan untuk mendapatkan pelatihan cek fakta. Seperti itu. Iya. Itu dari pusat pelatihan. Dari pusat ya. Jadi kita kan secara online ya, kita dikirim siapa yang diajukan, kemudian mengadakan dapat pelatihan cek fakta dari pusat. Iya, seperti itu. Banyak sekali nih yang kita bahas ya. Nah, mungkin ini kurang berapa ini? Oh, masih lumayan ya. Nah, kalau seringkali ini Bu ya,
perempuan ini menjadi tanpa sadar menjadi korban dari berita hoax. Nah, kira-kira apa sih yang harus dilakukan oleh perempuan supaya lebih aware, supaya lebih waspada? Menurut Bu Erna apa saja sih yang harus dilakukan ini, Bu Erna? Ini kan zamannya sudah zaman eranya digital, Mbak ya. Semua orang punya HP. Ini harapan kita para wanita, ibu-ibu semakin cerdas memanfaatkan teknologi untuk mengembangkan diri mereka. Jadi apa yang didapat di gadget di handphone itu dimanfaatkan sebaik-baiknya. Nah itu mungkin bisa, kita kan bisa, sekarang kan bisnis online lagi booming. Iya benar-benar, terutama pandemi Bu ya. Betul, ibu-ibu ini yang minta yang pintar masak, kan tidak usah jualan baju, atau misalkan secara dia membuat makanan, jam sekian ready, jam sekian monggo silakan. Nah seperti itu. Jadi kita memanfaatkan teknologi sebaik mungkin, secerdas mungkin untuk menggunakan teknologi itu untuk sesuatu yang positif. Jadi yang menguntungkan kita juga. Kalau kita misalkan untuk bisnis online kan lebih enak untuk era seperti ini, tidak butuh modal banyak. Iya benar. Kan ya lebih murah. Misalkan kita besok misalkan kita membuat apa sekian porsi, seandainya peminatnya nggak banyak kan kita membuatnya sedikit saja, tidak rugi kan? Iya, sesuai pesanan. Sesuai pesanan itu mungkin. Jadi harus pintar-pintar memanfaatkan teknologi untuk hal-hal yang positif. Ya. Harus semakin cerdas lah. Kan semua eranya era digital, sekarang mau tidak mau kita harus mengikuti juga. Jadi perempuan pun walaupun di rumah, walaupun masak harus tetap cerdas dan kritis Setiap betul. Ada berita apapun jangan ditelan mentah-mentah ibaratnya gitu Bu ya. Yang dibuka ini juga semuanya, jangan yang hiburan saja, tapi hal-hal yang lain juga. Iya, yang lebih positif positif. Jadi seimbang, ada keseimbangan. Ya, masih ada beberapa menit lagi mungkin. Yang terakhir ini, pesan apa sih yang ingin Bu Erna sampaikan ya kepada masyarakat, terutama kepada perempuan ya, supaya mereka bisa lebih aktif untuk melawan ya bersama-sama. Artinya kan teman-teman Mavindo kan nggak bisa berdiri sendiri gitu kan, harus ada kerjasama selain dengan pemerintah. Peran dari masyarakat kan juga penting. Nah, kira-kira pesan apa sih yang ingin Bu Erna sampaikan kepada masyarakat? Sesuai pengalaman saya, mungkin di masyarakat dalam kelompok-kelompok arisan itu sering saya mendengar begini, Mbak. Jadi kalau ada hoax itu satu orang yang menyampaikan hoax itu langsung disampaikan di kelompok itu. Nah itu mohon jangan langsung itu ditelan mentah-mentah. Jadi jadi kita harus tadi melek untuk gadget itu kita harus pandai-pandai memanfaatkan gadget untuk hal positif. Contohnya kalau ada berita yang tidak betul, kita sudah tidak usah di-share saja, atau kita tanya saja, kita cek fakta kan juga bisa, atau tanya siapa kira-kira yang bisa ditanya. Kalau emang tidak betul ya sudah tidak usah sampai, stop aja, hapus saja sudah selesai, tidak usah di-share seperti itu. Atau mungkin kalau setelah dicek fakta ada berita yang benar, mungkin di-share yang klarifikasinya Bu. Ya, kalau saya banyak Mbak yang tanya saya, Bu, Mbak ini hoax bukan? Terus saya cek, oh iya maaf ini hoax. Tolong kembalikan kepada orang yang ngirim. Tolong kembalikan pada grup yang mengirim. Jadi ini tidak sampai nyebar lagi gitu. Iya, kalau nggak salah ada ini kan juga apa? Turn back hoax. .id ya, kan dari Mavindo juga. Betul, dikembalikan lagi. Kembalikan lagi ke orangnya, biar ditelan lagi. Iya betul, dikembalikan. Iya, itu aja Bu Erna pesannya. Oh iya, seperti itu. Baik, terima kasih Bu Erna atas waktunya dan juga edukasi yang disampaikan ya. Semoga saja para pendengar yang ada di rumah, nggak hanya pendengar ya, pemirsa juga ya. Karena ini nanti juga bisa disimak di YouTube ya. Kalau ini live-nya, tapi nanti siaran tundanya bisa disimak di YouTube KR53 Broadcast ataupun di Spotify ya. Itu bisa ya di KR53 Broadcast.
Ya, terima kasih Bu Erna. Ya, sama-sama. Semoga kapan-kapan kita akan sambung lagi ya. Ya, Karena amin, hoax kan amin. masih banyak menunya Banyak. ya. Nanti ada khusus materi khusus yang kita sampaikan kembali nanti lebih detail lagi. Iya, teman-teman Mavindo yang bikin menunya nanti kita Ah. sampaikan satu persatu Ya, siap, lebih siap, detail ya. siap. Ya. Makasih banyak Bu Erna. Sama-sama. Dan semoga saja apa yang kita sampaikan sedikit banyak memberikan dampak positif ya, dan ke depan supaya semuanya terutama perempuan mereka bisa lebih kritis, bisa lebih aktif, bisa lebih cerdas ya, supaya tidak menjadi korban-korban hoax ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama Care 53 menyuarakan yang tak tersuarakan. Terima kasih.